menangani perkara saya di pengadilan Pariaman, negeri Pariaman itu saya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Oke. Karena apa? Saksi yang diajukan oleh pihak tergugat ini sama sekali tidak mengenal ibu saya, almarhum ibu saya. Tapi dia jadi saksi? Ya, tidak pernah bertemu dengan ibu saya sendiri. Dan hakim mengambil keputusan dari keterangan saksi? Nah, itu yang saya menjadi tidak habis pikir. Oh. Selamat sore sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Luar biasa spesial HUT RI yang ke-80. Tadi siang kita berbicara tentang hal yang lagi viral di kota Cilegon terkait teman-teman daripada Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cilegon yang begitu menggeruduk kantor gedung DPRD yang mengatakan Cilegon belum merdeka, Cilegon harus berdaulat. Dan kesempatan sore hari ini lebih spesial lagi, yaitu terkait tentang mencari keadilan kemana-mana. Mentok dengan ini dia berupaya terus berjuang mencari keadilan di hari kemerdekaan ini. Tentunya dia berharap khususnya kepada pemegang kebijakan hal ini, baik Kejaksaan Agung, baik ke Presiden, ya. Beliau saya perkenalkan ke sahabat Lugas TV adalah masyarakat biasa, tinggal di daerah Cilegon, Banten, Provinsi Banten, dan tepatnya di Kecamatan Pulau Merak. Lalu tadi pagi dia menyambangi studio kita mencari keadilan, istilahnya no viral no justice, artinya dia mau perkara yang dihadapinya ini viral dan kemudian ditindaklanjutin oleh pihak keadilan. Bang Pauji atau masyarakat Merak memanggilnya Uda Buyung. Apa kabar? Selamat sore, Uda. Selamat sore. Waduh. Sahabat Lugas TV, saya perkenalkan beliau ini sudah 6 tahun kurang lebih mengalami penyakit kesehatan tubuh, kelemahan fisik, yaitu tepatnya stroke, ya Bang ya? Ya. Bang, izin Bang, kita mau bincang-bincang santai di HUT kemerdekaan ini yang Abang tadi sebelum kita podcast ini mengatakan saya rasa belum merdeka, kan gitu kan, yang merasa tentang perkara Uda. Boleh nih Dah, sebelum saya bincang-bincang terkait perkara yang dihadapi Uda Buyung ataupun Bang Pauji, silakan dulu menyapa sahabat Lugas TV. Selamat sore seluruh pemirsa Lugas TV. Saya di sini ingin sekali menyampaikan keluhan isi hati saya kepada Lugas TV. Mungkin hanya itu yang untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Oke. Istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas dalam konteks hukum merujuk kepada kondisi di mana penegakan hukum lebih keras dan tegas terhadap masyarakat kecil atau lemah, sementara penegakan hukum terhadap orang kaya, penguasa atau kelompok yang memiliki kekuasaan cenderung lebih longgar atau bahkan tidak ditegakkan sama sekali. Hal inilah yang dialami saudara kita Bang Pauji. Persoalan ini tepatnya ada di Pengadilan Negeri Pariaman, Sumatera Barat. Ya, tepat seperti apa? Aku mau meminta pertanyaan ke Uda. Boleh diceritakan secara singkat awal mula objek perkara ini? Silakan, Uda. Terima kasih. Jadi pada dasarnya kami lahir di rantau di Jawa, dan kami selama ini tidak tahu bahwa kami mempunyai harta peninggalan nenek kami. Pada tahun 2009 ketika nenek kami, orang tua kami sudah meninggal dunia, nah, kami datang ke Sumatera Barat dan saya mempertanyakan dengan saudara sepupu saya, yaitu mempertanyakan mana kira-kira tanah yang menjadi milik hak ibu saya. Di situ saya mengalami satu sikap atau satu perbuatan yang kira-kira kurang pas, karena di dalam saya bertanya bagaimana
atau mana hak bagian ibu saya. Nah, saudara-saudara sepupu saya ini kesannya mempermainkan, tidak ada sifat yang kesan manis atau menerima. Bahkan saya sampai 1 bulan lebih, kurang lebih 1 bulan 6 hari di situ saya sampai artinya tidak bisa berusaha, bahkan ya artinya habislah biaya sehari-hari saya di sana. Nah, pada akhirnya saya coba, dan sepertinya saya mendapat inspirasi. Inspirasi itu saya tanyakan langsung kepada saudara saya ini yang bernama Bakri. Itu saya tanyakan langsung kepada beliau. Saya bilang sama dia, karena saya sudah terlalu lama di Padang, di Lubualung. Nah, ini saya ceritakan sama dia, saya akan pulang. Kakak saya yang dari Batam, almarhum Hasan Basri, juga ingin pulang. Nah, tapi di situ saya mendapatkan satu inspirasi, yang ada sesuatu yang saya ingin tanyakan. Bahkan tanah yang menjadi sekarang ini diperebutkan oleh dia, yang diakui oleh dia kembali, itu saya pertanyakan. Saya pertanyakan sama dia, apakah ibu saya ini anak dari nenek Andung Tirawi, atau apakah ibu saya ini adik ibu kamu? Tapi ternyata jawabannya ya. Maka pada saat itu terjadilah pembuatan surat. Nah, saya potong dulu ya. Luar biasa. Jadi intinya ini adalah berbicara tentang warisan keluarga besar, tanah pusaka kalau di Sumatera Barat ya, katakan sedikit, nanti udah bisa koreksi saya. Jadi intinya tahun kurang lebih 60-an ibu daripada udah ke Banten lah, bahasa ke Jawa ini. 2009 udah ini kembali ke sana, terjadilah kesepakatan surat keterangan ini ya. 2009 ada beberapa yang mempunyai di sini, dan ini kekuatannya luar biasa, ada tanda tangan segala ini. Inilah dokumen yang dimiliki Uda Pauji, Bang Pauji ya. Selanjutnya udah tiba-tiba terjadilah kebijakan pemerintah Jokowi membuka jalan akses jalan tol, kan kira-kira gitu, udah muncul ini jalan akses tol, dan sebagian daripada lahan ini masuk dalam pada jalan akses tol, dan intinya dapat pembayaran istilahnya ganti ya. Terjadilah perkara di antara keluarga. Boleh diceritakan bagaimana kronologi awal mula masuk ke Perdata? Pada awalnya saya pribadi nggak tahu, karena kami di Jawa. Awalnya kami tidak tahu. Nah, tetapi ada saudara yang pulang ke Sumatera. Nah, di situ dia memberi kabar kepada saya bahwa tanahmu kena tol. Nah, tentunya bahagia dong. Justru yang menjadi tanda tanya, saya nggak tahu sama sekali. Itu permasalahannya. Jadi saya nggak tahu. Ketika dapat kabar jalan ini dapat tol, spontanitas dalam hati pasti senang dong. Lanjut ya. Tapi yang menjadi tanda tanya, kok saya tidak diberi kabar sama keluarga? Sama keluarga di Padang. Siap. Nah, itu. Nah, akhirnya saya selidiki, saya tanyakan sama yang lain, saudara yang lain, ternyata benar. Ternyata benar itu tanah itu kena jalan tol. Dan saya pertanyakan lagi, terus bagaimana sekarang? Kata kabar dari saudara yang lain ini, ini namanya sudah ada yang masuk. Loh, kok bisa bukan nama saya? Itu permasalahannya. Kok bukan nama saya? Yaitu nama sepupu saya yang bernama Kartini. Nah, itu dia yang tanpa pengetahuan saya. Nah, itu awalnya. Ini luar biasa nih. Terjadilah masuk perkara karena pihak udah nggak terima, masuklah perkara. Tahun berapa itu perkara perdata? Sebelumnya belum perdata. Belum, masih kita BPN. Siap. Ya, kita ke BPN karena saya merasa bahwa itu tanah bagian ibu saya. Kabar mendapatkan jalan itu dapat dari tol itu tahun berapa, Dak? Tahun 2023. Tahun 2023? Siap. Lanjut. BPN, setelah BPN?
Jadi saya usahakan pulang ke Sumatera, ke Padang. 2003? Iya. Dengan kondisi seperti ini? Iya. Waduh. Masih susah saya berjalan. Sangat kondisi badan yang belum stabil lah untuk berjalan, tapi saya paksakan. Karena mengingat tanah itu kena tol, tapi saya sendiri tidak mengetahui gitu. Sama sekali saya tidak tahu itu ada penggusuran untuk tol. Nah, disitulah saya bicara, saya temui kepala desa Wali Nagari kalau di Sumatera. Saya tanyakan, kata beliau, oh, ini sudah masuk ada nama Kartini di sini. Oke. Nah, kemudian dengan kita cerita dengan Wali Nagari, dengan saya membawa surat ini, surat keterangan pembagian ini, yaitu akhirnya kami dibantu oleh pihak Wali Nagari, yaitu untuk membuatkan surat gugatan ke BPN. Oke, BPN. Ya, setelah di BPN kami menyerahkan surat itu untuk digugat atas nama Kartini diganti dengan nama saya. Tapi ternyata ya saya mengalami hambatan karena waktu itu saya juga kurang paham. Jadi tetap nama Kartini, tapi saya ikut serta di situ gitu. Tapi saya menyadari ya kalau memang itu nggak apa-apa lah kata saya. Saya menyadari kalau memang dia mau namanya tetap di sana, tapi dengan catatan. Bahkan saya ada rekaman Oke. Jadi setelah udah berusaha dari Merak dengan kondisi sakit, keadaan lemah seperti ini, udah pulang kampung, lalu mencari tahu ini semuanya, dan sampailah ke proses BPN dan saudara tadi Kartini segala macam, adalah kesepakatan di sana nama Uda Pauji ikut serta. Iya. Ikut serta ya, ikut serta. Prosesnya seperti apa? Kok sampai terjadi gugatan? Kalau gugatan ini pada dasarnya setelah dana ini cair, ada kesepakatan akan bagi rata, bagi dua, karena kita adik beradik, ibu ini hanya 2 orang. Tapi pada akhirnya setelah kita dari kantor bupati mendapat rekening dari Bank BRI, di situ ada nama di dalam buku rekening itu nama bertiga. Termasuk nama Uda? Iya. Nama rekening dalam rekening. Yang tujuannya nomor rekening ini nanti ketika ada pencairan dari pihak jalan tol akan masuk dana itu. Iya. Oke, siap, lanjut. Nah, jadi di dalam rekening itu termasuk tanda tangan saya pun ada. Oke. Tapi memang satu nama, karena rekening itu satu buku satu nama. Jadi nama Kartini, tapi tetap tanda tangan saya di situ ada. Namanya ikut serta tadi kan? Saudara Bakri dan termasuk saya itu. Nah, setelah ini kita pulang dari kantor bupati, kita terima sudah buku rekening bank itu dan nominal uang yang ada di situ. Sampailah kita di rumahnya Kartini, saudara saya ini, justru di luar dugaan saya, Pak. Jadi setelah kita berkumpul di situ ada Babinsa aparat di situ desa, ada datuk di situ. Ada di situ penasihat kampung lah ya. Ada di situ lurah Wali Nagari. Ada di situ. Nah, di situ saya pun tidak terduga. Sama sekali tidak terduga. Harapan saya tinggal menerima uang, saya pulang ke Merak, Cilegon. Tapi ternyata benar-benar di luar dugaan saya. Apa kata saudara saya ini? Apa hak kamu di sini? Oh, itu ada bahasa seperti dari Kartini. Ada hak kamu. Kata saudara Bakri. Oh, Bakri. Adiknya Kartini. Ya mereka sama berdua pada dasarnya. Jadi apa hak kamu di sini? Tidak ada hak kamu di sini. Nah, di situ saya mengelus dada, ya adalah karena saya dalam posisi sakit, saya usahakan saya pulang. Toh, saya tahu uang itu tidak akan bisa dicairkan. Tidak akan pernah bisa dicairkan. Sepengetahuan uang itu tidak akan bisa dicairkan karena ada nama Uda itu. Dan itu keterangan dari manajer Bank BRI pada saat itu. Bapak tenang aja, tidak akan bisa dicairkan uang itu. Nah, disitulah karena sudah berlarut-larut tidak ada kepastian, disitulah saya mengajukan gugatan. Mengajukan gugatan kepada saudara
sepupu saya ini, Karini dan Bakri ini. Oke, gugatan maka dilayangkanlah gugatan ke pengadilan. Ya, pengadilan dengan nomor sengketa perkara nomor 43 ya. Garis miring PDT titik G tahun 2023. Ya. Pengadilan Negeri Pariaman. Ya. Benar ya? Benar. Oke. Prosesnya seperti apa nih perkara sengketa perkara ini? Nah, justru yang saya rasa sesal ada karena kondisi saya yang tidak sehat, sehingga setiap sidang saya tidak bisa mengikuti situasi sidang. Artinya diwakilkan sama kuasa hukum? Sama kuasa hukum, PH saya. Dan saya terus terang bersyukur karena pada dasarnya saya tidak memiliki sama sekali nominal uang untuk biaya itu. Ini menarik ini dah. Artinya udah ngajukan gugatan perkara ini dan harusnya membayar ataupun untuk pengacara hukum. Publik kan berkira atau masyarakat, wah hebat juga ini si Bang Fauzi ini bisa. Boleh nggak disampaikan siapa kira-kira yang bisa membantu hal ini? Nah di sini beliau ini yang membantu saya ini ada orang yang ketiga. Oke. Jadi ada pengacara pertama saya perhatikan nggak ada perkembangan, akhirnya saya tarik, saya cabut. Kemudian yang kedua ibu-ibu pengacara saya cabut. Nah yang ketiga ini saya pahit-pahit saya bicara. Saya punya permasalahan, Bapak bisa bantu saya nggak? Alhamdulillah beliau saya anggap orang baik. Apapun biaya selama dalam beracara di pengadilan, beliau menyanggupi. Bahkan beliau siap sampai dimanapun. Dan beliau tidak akan meminta ganti rugi kalau seandainya saya kalah dalam perkara. Dan artinya sampai perkara saat ini sudah sampai mana? Perkara nomor 43 ini sampai saat ini sampai di mana ini ya keputusannya? Ya justru di sini sudah selesai, artinya sudah ingkrah. Sudah ingkrah dan uang sudah dicairkan oleh mereka. Namun yang menjadi pertanyaan bagi saya, pihak kuasa hukum saya pun tidak tahu kapan putusan itu berlaku, atau tingkat 1, tingkat 2 atau sampai ke kasasi. Kita kasasi ya. Jadi terakhir kita di kasasi itu tidak diberitahu. Waktu kita di Pengadilan Negeri diberitahu, oh ini selesai, ini ada, kita kalah, kita banding. Setelah banding kita kasasi, ada di situ ada surat pemberitahuan. Tapi pas terakhir selesai dari kasasi, putusan kasasi kami nggak tahu sama sekali, sehingga uang itu sampai dicairkan pihak pengacara. Uang ini sudah dicairkan dan diterima oleh Kartini dan Bakri. Pertanyaan saya ke Bang Fauzi, berapakah besaran daripada uang kompensasi pembebasan lahan jalan tol itu? Kalau dilihat waktu itu awal 2,26 miliar. Iya. Wow. Nah itu. Nah tetapi setelah proses dari tahun 2003 sampai 2005 itu mengalami penambahan. Saya sendiri kurang paham. Artinya di atas 2,2 M yang diterima oleh Kartini dan Bakri. Tadinya bertiga. Yang melalui oleh cabang BRI yang di sana merekomendasikan ada karena ikut serta. Makanya udah harapannya pasti dapat di antara karena 3 bagian ini. Ini menarik, Artinya saya mendapat informasi juga ada gugatan pidana. Ini ceritanya seperti apa nih? Dalam proses ini sudah diputuskan apa di dalam pertengahan mengadakan gugatan? Kita ketika salah kalah banding, dalam masalah kita dalam perkara banding kita kalah, dan disitulah kita berusaha untuk mencari kebobrokan saudara saya ini. Artinya keterangan-keterangan yang tidak berdasar, keterangan palsu. Nah kami dapatkanlah itu, makanya kami laporkan pidananya ke Polres Pariaman dengan tuduhan keterangan palsu. Yang tadi yang 2009 ketika bikin ini mengakui bahwa Bang Fauzi adalah bagian daripada saudaranya di 2009. Ternyata di fakta persidangan mengelak semua tuduhan bahwa tidak ada hubungan darah. Dengan dasar itulah diadukanlah gugatan lagi dalam perkara
pidana. Tentunya ke pihak kepolisian dulu kan? Iya. Oke, sampai ke pihak kepolisian sampai mana? Udah sampai pengadilan atau seperti apa? Belum. Oh, belum. Pidana belum. Pidana belum. Hanya laporan ke kepolisian. Iya. Ada keputusan dari kepolisian seperti apa? Nah, justru sebelum itu saya justru merasakan keputusan yang saya terima ini, menurut hemat saya, sebelum saya sampai ke pertanyaan Bapak tadi, ini ada satu penyesalan bagi saya, atau semacam satu pertanyaan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Coba, iya, silakan. Jadi keputusan yang dibuat oleh hakim yang ini keputusan perkara nomor 43 ya? Iya. Oke, perkara siap. Menangani perkara saya di pengadilan Pariaman, negeri Pariaman itu saya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Oke. Karena apa? Saksi yang diajukan oleh pihak tergugat ini sama sekali tidak mengenal ibu saya, almarhum ibu saya. Tapi dia jadi saksi. Ya, tidak pernah bertemu dengan ibu saya sendiri. Dan hakim mengambil keputusan dari keterangan saksi. Nah, itu yang saya menjadi tidak habis pikir. Wow. Ini, jadi di luar nalar akal sehat. Nah, ini jadi satu pertanyaan bagi saya. Nah, sekarang kalau seandainya pidana ini sampai di mana? Iya. Nah, pidana ini tanggal 13 Agustus kemarin, tanggal 4 Juni. 3 hari yang lalu? Ya, 3 hari yang lalu ini. Oke. Ya, 3 hari yang lalu. Ya, 3 hari yang lalu ini, itu saya mendapat kabar dihentikannya penyelidikan. Oke. Dikarenakan tidak ada tindak perbuatan pidana. Oke, surat dari Polres Pariaman ya. Iya. Oke, saya bacakan dulu kepada sahabat Lugas TV. Artinya bla 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 bla. Laporan yang diajukan oleh pengaduan saudara Fauji tanggal 4 Juni 2024 dengan laporan informasi nomor PLU 28 RS 1.9 2024. Iya. Reskrim tanggal 13 Juni 2024 tersebut telah dihentikan penyelidikannya dengan alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhitung tanggal 13 Agustus. Iya, karena di dalam perkara perdata sudah ada surat palsu itu sudah dipakai dalam perkara perdata. Oke, sekarang saya mau tanya perihal surat yang diterima UDA dari Polres Pariaman, apa respon selanjutnya Bang Fauji? Justru respon saya ini satu tanda tanya yang besar. Di satu sisi saya mendalilkan bahwa tahun 2009 sudah ada pembagian tanah secara mufakat. Ya. Oke. Nah, sudah ada. Saya potong dulu nih biar sahabat Lugas TV dan pemirsa tahu. Jadi 2009 16 tahun yang lalu. Ya, 16 tahun yang lalu harus dipahami ini jauh peristiwa ini terjadi, sudah ada kesepakatan yang dikeluarkan dengan tanda tangan segala macam yaitu pembagian luas tanah itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, kurang lebih 9 ya. 8 dengan luasan tanahnya ada semua. Dan Bang Fauji di sini gimana nih? Saya mewakili ini ya, keluarga? Iya, keluarga. 1 2 3 4 yang wes mana? Atau Milawati? Iya. Oke ya. Jadi Bang Fauji ini mewakili daripada keluarga besar Milawati, yaitu orang tuanya nenek siapa? Rosna. Rosna. Jadi dia mewakili dari keluarga besar itu mendapat bagian 5.492,5 meter persegi per orang. Per orang? Iya, di situ per orang. Wow, luar biasa. Lanjut, dah. Ya, artinya kan udah ada pembagian itu. Lanjut tadi keterangan tadi ya. Jadi permasalahannya pidana ini saya yang tidak habis pikir dan tidak ditemukan unsur pidananya gitu ya. Iya. Jadi pihak penyidik mengatakan tidak ada unsur pidananya. Sementara saya melaporkan pada 2023 4 Juni 2023 di situ 2024 2024 di situ sudah kami laporkan dan kami sudah diminta keterangan, dan beberapa orang saksi pelapor dari kami termasuk datuk, termasuk orang yang membuat surat pembagian ini masih hidup semua. Bahkan orang yang
menyaksikan batas tanah pun masih sebagian masih hidup. Ini kami nggak habis pikir. Dan yang saya tidak habis pikir lagi, penyidik Polres Pariaman ini meminta sesuatu yang memang tidak bisa saya penuhi. Oke, oknum ya? Ya, oknum. Artinya ya, meminta boleh namanya saya sebut. Inisial aja? Ya. Oke. Itu F depannya. Ya, F ya. Ya. Meminta apa itu, Dak? Jadi yang di luar logika? Yang di luar logika. So, apa tuh? Sebab saya tidak mendalilkan itu. Ya, buat tambahan bukti-bukti ya, ya, rasanya pidana ya. Untuk pidana. Dia mengatakan kalau seandainya Bapak bisa mencari atau kartu keluarga nenek saya, almarhum nenek saya, dengan ibu saya, almarhum ibu saya, itu akan memperkuat Pak, katanya. Itu alasannya. Ini tidak akan bisa saya buktikan dan saya tidak akan bisa penuhi karena belum ada pada saat itu. Ya saya sendiri belum lahir. Itu kartu keluarga itu sekitar tahun 40-an. Iya. 1940. Iya. Nah, itu saya nggak bisa penuhi itu. Yang kedua, surat kematian. Akte kematian, surat kematian. Akte kelahiran bahkan. Ini tahun 40 ibu saya lahir. Ini di luar. Oke. Ya, ini nggak sama sekali saya nggak bisa bayangkan ini. Oke. Itu penyidik kepolisian yang meminta. Iya, ada, kami WA-nya ada. Ya, ada. WA-nya ada. Oke. Artinya ketika Bang Fauzi tidak bisa menyanggupi permintaan ini, maka adalah keputusan surat itu. Ya. Tidak ada didapat unsurkan pidana. Wah, luar biasa. Sahabat Lukas TV, yang diminta oknum daripada penyidikan pihak kepolisian Polres Pariaman, yaitu meminta 2 surat dokumen. Ya. Pertama itu meminta akte kematian daripada nenek daripada Bang Fauzi. Orang tua. Ya. Yang tanda kutip, mohon maaf, almarhum meninggal tahun? Sekitar tahun 94 atau 95. 38 tahun yang lalu, kurang lebih. 94 ya, Pak. Ya, kurang lebih. Tentunya nggak ada. Dan lagi nggak pernah diharuskan pada waktu itu. Nggak diharuskan pada saat itu. Dan juga nggak oke. Dan juga masyarakat biasa, masyarakat kecil. Ya. Kemudian pihak oknum ini juga meminta dokumen yang kedua, yaitu tanda kartu keluarga yang diperkirakan pada tahun 1940 belum merdeka. karena itu orang tua saya sekitar tahun segitu 40-an tuh lahir, dan itu tentu ada kartu keluarganya. Coba dicari di kantor kecamatan. Ini luar biasa, seorang penyidik meminta hal itu. Iya, yang sulit untuk kita penuhi. Dan muncullah surat itu tidak ditemukan tanggal 13 kemarin. Oke, Dak, kalau kita berbicara ini tentunya sangat panjang, Dak. Aku meminta kepada Uda selaku warga yang mencari keadilan dalam podcast Lukas TV ini memberikan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia. Silakan, nanti saya lanjutkan ke Kejaksaan atau ke Kapolri. Terima kasih, Pak. Jadi jujur, saya sebagai rakyat kecil sudah merasa lelah dalam perkara yang saya hadapi. Untuk itu, saya sangat berharap sekali kepada Bapak Presiden untuk dapat membantu saya. Karena jujur, ini perkara saya di pihak yang benar. Saya benar-benar dalam posisi yang benar. Tapi seperti ini saya dibuat oleh oknum-oknum. Ini membuat saya benar-benar sangat berharap sekali kepada Bapak Presiden dan Kapolri. Untuk Kapolres itu yang namanya Polres Pariaman di Parit Malintang, Sumatera Barat. Nah, ini sekali lagi saya minta kepada Bapak Presiden sudi kiranya untuk membantu saya. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Oke, sahabat Lukas TV, perkara Bapak ini sudah mengalami
secara ikrar dari kasus perkara perdata sudah putusannya Pak ya? Iya, sudah ingkrah. Sudah mentok. Sudah mentok. Dan kemudian mengajukan pidana yang ada tadi dasarnya itu adalah suatu berita bohong ataupun ada unsur pasalnya, namun diberikan surat daripada pihak Polres mengatakan belum dapat ditemukan unsur pidana. Ya, tentunya seorang warga yang awam yang memiliki fisik yang kurang lemah, perjuangannya untuk mencari keadilan, mungkin Bang Fauzi bisa meminta khusus nih kepada kejaksaan, ya, komisi tentang terkait oknum-oknum daripada jaksa yang ada dan pengadilan yang ada di PN Pariaman dalam kesempatan ini memberikan harapannya kepada Mahkamah Agung maupun Jaksa Agung. Ke inisial tidak, Pak? Ya, sesuai udah mau ke inisial. Jadi untuk Bapak Jaksa Agung dan Mahkamah Agung, ini saya benar-benar juga memohon kepada Bapak, karena banyak saya mengerti secara akal sehat putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pariaman ini benar-benar tidak masuk dalam akal sehat saya, karena seorang saksi yang tidak pernah bertemu dengan ibu saya, tidak mengenal ibu saya, bahkan dia seumur hidupnya belum pernah ketemu bisa ibu jadi saya. saksi, sisa menjadi saksi, dan itu diambil kesaksiannya oleh jadi hakim. Keputusan hakim. Ya, ini benar. Poinnya itu. Ya, itu. Berharap kepada Mahkamah Agung. Ya, jadi sekali lagi saya mohon bantuan Bapak yang memang mempunyai kewenangan dalam hal ini. Tolong bantu kami, Pak. Kami benar-benar sudah tidak secara apa yang harus kami tempuh. Nah, ini saya tidak paham lagi. Nah, saya bersyukur dengan adanya Lugas TV ini bisa membantu saya dalam menjembatani perkara yang saya hadapi. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya mohon bantuan Bapak-bapak yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Itu Pak. Oke, sahabat Lugas TV, tentunya kalau berbicara membahas terkait perkara yang dialami Bang Fauzi sangat panjang dan tidak bisa 3 hari 3 malam tidak bisa mencari daripada titik temunya. Tapi inti yang bisa kami sampaikan melalui program kami podcast ini ke media sosial, menyampaikan kepada semua pejabat yang ngambil kebijakan. Saya mau menyampaikan, janganlah sampai no viral no just adalah ungkapan yang menggambarkan fenomena di mana kasus hukum ataupun ketidakadilan baru mendapat perhatian ketika viral. Dan ini yang luar biasa. Lakukanlah tugas-tugas Anda. Lakukanlah, jika itu benar, katakan benar. Dan Bang Fauzi dalam kesempatan ini memohon kepada pengadilan netizen, biarlah nanti netizen yang bisa memviralkan ataupun sampai ini dikembalikan menjadi proses lagi hukumnya. Bisa lagi ketika mendapat hukum baru, ya Pak, bukti-bukti baru bisa diangkat lagi kembali ini. Kami dari Lugas TV sekali lagi meminta kepada semua pihak, khususnya yang terhormat kepada Bapak Presiden Prabowo, ya, memerintahkan semua jajarannya, baik itu kepolisian, baik itu di Kejaksaan dan Mahkamah Agung, lihatlah di daerah-daerah sepertinya hal-hal ini sepertinya banyak sekali. Ini tadi sederhana. Di tahun 2009, ya, catat ini kalau salah diluruskan ya Bang, di tahun 2009 sudah ada pengakuan bahwa saudara yang menerima Kartini dan Bakri sudah mengakui bahwa ada hubungan saudara. Tahun 2009 ketika ada program pemerintah untuk perluasan jalan tol, ya, bisa mendakwa yang sudah diungkapkan di tahun 2009 ada hubungan saudara, bisa mendakwa tidak ada hubungan darah. Benar atau benar ya? Benar, Pak. Inilah menjadi titik persoalannya. Oleh sebab itu kepada penegak hukum, karena sini sudah masuk jalur hukum, ya, sampai keputusan daripada kasasi, ya, memutuskan kalah kita dalam proses mengajukan pidana, dan ini juga yang dialami
belum masuk sampai ke proses pengadilan, kejaksaan, dari pihak kepolisian sudah memberikan surat, tidak ditemukan unsur pidana. Semoga Bapak Presiden dapat menonton acara ini, mengetahui acara ini. Apapun anak buah Bapak, kami menunggu hasil yang baik, informasi yang baik. Terima kasih Bang Fauzi. Nah, sama-sama Pak. Kita berharap dan kita berdoa ketika Bang Fauzi masuk mencari keadilan ke netizen melalui media ini, podcast ini, mudah-mudahan keadilan itu berpihak kepada Bang Fauzi. Dan saya yakin kenapa saya menerima Abang menjadi podcast narasumber saya, jelas sudah ada putusan-putusan yang Abang berikan ini, artinya memang ini betul-betul ada dugaan industri hukum. Memang ada oknum-oknum yang bisa melakukan hal-hal seperti ini. Semoga mafia-mafia hukum ini bisa diberantas oleh pemerintah kita, hal ini Presiden Prabowo. Terima kasih Bang Fauzi. Demikian yang bisa kami sampaikan podcast kita pada sore hari. Merdeka! Merdeka! Merdeka!